Kira-kira bagaimana nasib netizen Vietnam yang bikin prediksi, bikin ramalan Vietnam bakal juara Piala Asia U23 setelah mengalahkan Irak, mengalahkan Qatar di semifinal dan mengalahkan Uzbekistan di final. Sementara Indonesia dikatakan akan dibantai Korea Selatan 4-0 saudara-saudara. Nah, ini saya mau tahu nih netizen ini gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Apakah dia masih sehat atau sudah tewas atau gimana? Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita perbincangkan, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Ini saudara-saudara, jadi begini, akhirnya Piala Asia U23 ini akan memasuki semifinal. Semifinalnya sudah ditentukan berdasarkan hasil-hasil pertandingan di perempat final, saudara-saudara. Pertandingan perempat final pertama mempertemukan Jepang dengan Qatar. Qatar kena karma, saudara-saudara. Qatar kena karma ketika kiper mereka Abdullah Yosef atau siapalah itu, pokoknya itu dikena VAR, kena kartu merah karena dengan sengaja menendang perut atau paha pemain Jepang. VAR, saudara-saudara, kena karma, saudara-saudara, kena karma. Kemudian Jepang menang 4-2 melalui perpanjangan waktu, saudara-saudara. Selanjutnya setelah Jepang, saudara-saudara, giliran Indonesia yang tampil luar biasa untuk mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti. Bukan drama Korea, saudara-saudara, sekarang bukan. Tapi drama adu penalti 11-10 setelah Arkan Fikri gagal, Justin Hubner gagal, tetapi golnya diulang. Kemudian Kang San Yun gagal, kemudian Hernando bikin gol, kipernya Korea juga bikin gol, kemudian terakhir Lee Kang Hee gagal, Pratama Arhan sukses. Itu yang terjadi di pertandingan melawan Indonesia melawan Korea Selatan. Luar biasa, skor 2-2 lewat 2 gol keren Rafael Struijk. Sementara pertandingan berikutnya adalah Arab Saudi yang ya itu kejutan sih tidak. Memang sudah diprediksi bahwa Uzbekistan itu akan mampu mengalahkan Arab Saudi karena memang Uzbekistan itu tim yang bagus, saudara-saudara. Tim yang amat sangat bagus sekali, dengan solid, dengan pemain-pemain yang muda tetapi matang dan berpengalaman di level senior juga. Jadi Uzbekistan berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0, saudara-saudara, 2-0. Keren. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang masih segar, fresh from the oven. Baru keluar dari oven adalah Vietnam, saudara-saudara. Vietnam yang begitu sombong, begitu jumawa, seolah-olah dia adalah tim terbaik di bumi. Akhirnya dikalahkan oleh Irak, saudara-saudara. Ada VAR yang melibatkan pertandingan ini. Irak menang dengan tendangan penalti setelah kesalahan pemain Vietnam yang diintervensi oleh VAR. Ada juga kartu merah untuk pemain Vietnam berdasarkan VAR juga. Biasalah kalau Vietnam itu kalau ada VAR itu mainnya kasar kan mereka. Jadi ya itulah yang terjadi. Dan 4 semifinalis sudah ditentukan. Indonesia akan bertemu Uzbekistan dan Jepang akan bertemu dengan Irak. Dari semifinal Piala Asia U23 ini, saudara-saudara, adalah 3 dari 4 tim yang akan bertanding itu sudah pernah juara.
Sudah pernah juara, saudara-saudara, sudah pernah juara. Jadi Piala Asia ini kan, Piala Asia U23 ini kan sudah digelar 5 edisi sebelum saat ini ya. Jadi ini 6 edisi termasuk dari 5 edisi sebelumnya itu, 5-5-nya menghasilkan juara-juara yang berbeda, saudara-saudara. Irak tahun 2013, kemudian Jepang 2016, Uzbekistan 2018, Korea 2020, dan Arab Saudi 2022, saudara-saudara. Dan itu berarti hanya Indonesia sebagai satu-satunya semifinalis Piala Asia U23 2024 yang belum pernah juara. Jangankan juara, saudara-saudara, tampil di semifinal aja baru pertama, tampil di perempat final itu baru pertama. Jangankan di perempat final, ikut Piala Asia U23 itu juga baru pertama. Karena Indonesia itu selalu gagal. Kalau saudara ingat, pada Piala Asia U23 2022 itu kan sudah diasuh oleh Sintayong dan Indonesia kalah di kualifikasi dari Australia. Waktu itu kalau nggak salah di Tajikistan atau di mana lah itu. Waktu masih edisi COVID. Nah, sebenarnya itu ada dalam grup itu ada 4 tim, tetapi yang 2 mundur. Jadi tinggal Indonesia dan Australia. Waktu itu kalau nggak salah Cina sama mana gitu. Itu mundur, saudara. Jadi tinggal ya Indonesia bertemu dengan Australia 2 kali dan Indonesia kalah. Nah, sekarang ini berarti menjadi debut Indonesia. Dan debut bukan sembarang debut, saudara-saudara, bukan sembarang debut. Debut yang benar-benar bersejarah, berkesan. Dan sekarang Indonesia ada di semifinal. Tinggal selangkah lagi untuk mencapai sejarah Olimpiade Paris 2024 atau Olimpiade pertama sejak terakhir kali tampil 1956 di Melbourne, Australia. Kita bedah satu-satu perjalanan 4 tim babak 4 besar ini, saudara. 4 tim semifinalis ini sampai ke semifinal. Kita mulai dari Jepang, saudara-saudara. Jepang yang akan menghadapi Irak. Jepang itu, saudara-saudara, Jepang itu tampil di kualifikasi ini. Dia sampai ke semifinal itu setelah bermain di fase grup itu mereka sebelumnya mengalahkan Cina 1-0, kemudian mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 dan dikalahkan Korea Selatan 0-1. Kalah dari Korea Selatan 0-1. Sementara di perempat final mereka mengalahkan Qatar, saudara-saudara. Qatar. Mereka punya pemain-pemain yang sebenarnya cukup bagus. Pelatih mereka adalah Oiwa itu adalah pelatih lokal yang sebelumnya juga di Olimpiade 2020 itu dia juga menjadi pelatihnya Jepang. Punya beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus, saudara-saudara. Pemain yang cukup bagus yang bisa menjadi andalan. Sementara Jepang akan melawan Irak. Irak ini, saudara-saudara, Irak ini sebenarnya perjalanannya hampir sama dengan Indonesia. Mereka kalah di pertandingan pertama melawan Thailand. Bedanya tidak ada kontroversi. Kalau Indonesia ada kontroversi. Irak itu kalah. Pertandingan pertama itu kalah, saudara-saudara, dari Thailand. Kalah 0-2. Kemudian mereka mampu bangkit untuk mengalahkan Tajikistan dan kemudian mengalahkan Arab Saudi, saudara-saudara. Sementara Thailand yang mengalahkan Irak sendiri justru tidak lolos. Setelah pada pertandingan terakhir hanya bermain imbang dengan Tajikistan, saudara-saudara. Sementara di perempat final, saudara-saudara, di perempat final Irak itu mengalahkan Vietnam. Tim Asia Tenggara yang bersama Indonesia lolos ke perempat final. Mereka membungkam mulut besar supporter Vietnam. Mereka membungkam mulut besar fans, netizen Vietnam yang sangat sombong, saudara-saudara. Bahkan ada netizen Vietnam itu yang sudah meramal, membuat bagan juara. Vietnam akan juara setelah mengalahkan Uzbekistan. Setelah mengalahkan Uzbekistan di final, Qatar akan mengalahkan Jepang. Irak dikalahkan Vietnam. Vietnam akan mengalahkan Qatar. Semuanya lewat adu penalti. Dan Indonesia di bagian itu dikatakan kalah, dibantai Korea Selatan 0-4. Saya nggak tahu ini kabar orang yang bikin bagan ini sekarang kemana. Netizen yang meramalkan ini kemana. Apakah masih hidup atau sudah tewas atau sudah berimigrasi ke Konoha.
Ya, saudara-saudara, selanjutnya semifinalis yang sangat menurut saya paling kuat dan berbahaya sekali, yang paling tangguh adalah Uzbekistan. Uzbekistan sudah luar biasa, saudara. Uzbekistan itu dihuni oleh pemain-pemain muda, tetapi sudah punya banyak pengalaman di senior. Beberapa pemain mereka juga merumput di Rusia, ada yang main di Uni Emirat Arab, macam-macam lah. Dan mereka backbone-nya tulang punggungnya adalah pemain yang membawa Uzbekistan tampil sampai ke perempat final Piala Dunia U20 2023 di Argentina, saudara-saudara, yang seharusnya digelar di Indonesia, kemudian di Argentina. Dan Uzbekistan adalah runner up edisi 2022. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, pertandingan Uzbekistan di Piala Asia U23 di Qatar ini luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Bayangin, saudara-saudara, mereka itu clean sheet. Clean sheet sejak pertandingan pertama. Bukan hanya clean sheet, saudara. 12 gol mereka hasilkan sejak kemenangan melawan Malaysia 2-0 di pertandingan pertama. Kemudian mengalahkan Kuwait 5-0 dan mengalahkan Vietnam 3-0 di fase grup. Kemudian di perempat final mereka mengalahkan Arab Saudi 2-0, saudara. Ini luar biasa. Ini lawan yang menurut saya akan sangat berat dihadapi bagi Indonesia, saudara-saudara. Berat sekali karena yang seperti yang saya bilang tadi, pemainnya itu muda-muda, tetapi juga sudah berpengalaman main di level senior, saudara-saudara. Level senior, dan ini pemain yang bagus. Mereka organisasinya sangat bagus, kecepatannya juga luar biasa, kemudian kemampuan individualnya juga bagus. Ini tim yang sangat bagus sekali, saudara-saudara. Akan menghadapi Indonesia, saudara-saudara. Seperti yang saudara-saudara sudah tahu, Uzbekistan akan menghadapi Indonesia. Jadwalnya nanti hari Senin, tanggal 29 April, saudara-saudara. Tanggal 29 April, kalau nggak salah mainnya di Abdullah bin Khalifa Stadium. Abdullah bin Khalifa Stadium, saudara-saudara. Stadion yang sangat ramah terhadap Indonesia. Indonesia kalau main di stadion ini tuh selalu menang. Piala Asia Senior 2023 kemarin lawan Vietnam juga menang di sini. Kemudian di Piala Asia U23 ini Indonesia 3 kali main di sini, saudara-saudara. Indonesia 3 kali main di sini, lawan Australia, lawan Jordania, dan lawan Korea Selatan. Semuanya menang. Dan sekarang Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Kandangnya SC Al Duhail, salah satu klub di Premier di Liga Qatar Star League namanya. Itu. Kemudian Indonesia ini lolos ke semifinal lewat perjuangan yang luar biasa. Pertandingan pertama, saudara-saudara, sama-sama kita tahu dikontroversi oleh VAR, oleh wasit saat bertemu Qatar. Indonesia menyerah 0-2, saudara-saudara. Menyerah 0. Sama seperti Irak, kalah di pertandingan pertama 0-2. Kemudian di pertandingan kedua Indonesia bangkit, mengalahkan Australia lewat penampilan yang keren juga dari Hernando Ari Sutaryadi. Hernando Emi Martinez. Nama barunya si Hernando tuh. Kemudian, saudara-saudara, di pertandingan berikutnya, pertandingan terakhir grup itu, Indonesia berhasil mengalahkan Jordania lewat penampilan yang keren. Skornya 4-1, saudara-saudara. Keren sekali. Penampilan cantik sekali, indah. Kerjasama, organisasinya rapi semua, rapi segalanya. Sempurnalah. Kemudian di perempat final, saudara-saudara, di perempat final yang seperti kita jadi saksi Indonesia menang adu penalti 11-10 lewat penampilan yang bagus juga. Dominasi, saudara-saudara. Indonesia tak kenal takut melawan Korea Selatan. Skor 2-1. Kemudian di menit ke-84 kita kena comeback. Serangan balik cepat, lengah skor 2-2 dan berlanjut ke adu penalti. Kita menang 11-10, saudara. Idealnya, saudara-saudara, idealnya kalau kita berkaca dari sudut pandang ideal, sudut pandang pandit, sudut pandang pengamat yang netral, yang ideal adalah final akan mempertemukan Jepang dengan Uzbekistan. Karena Jepang adalah tim terbaik di Asia sejauh ini, tim dengan peringkat FIFA terbaik di Asia di level senior, tim yang level dunia lah di Asia terbaik lah, pokoknya itu udah nggak bisa dibantahkan lagi. Melawan Uzbekistan. Uzbekistan adalah tim terbaik di turnamen kali ini, saudara-saudara. 12 gol, selalu menang.
Berapa berarti? 3, 4 pertandingan selalu menang dengan 12 gol dan clean sheet. Itu idealnya, saudara-saudara. Ini kalau bertemu Uzbekistan dan Jepang bertemu di final, ini akan menjadi pertandingan yang ideal yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola di Asia. Khususnya yang netral. Orang-orang yang netral, saudara-saudara. Orang-orang yang netral pasti, dan pengamat, media semua, bursa taruhan. Itu pasti akan menjagokan Uzbekistan dan Jepang di final. Tetapi saudara-saudara, sepak bola itu bukan matematika, saudara-saudara. Sepak bola itu bukan ilmu pasti, bukan sains. Bukan sesuatu yang bisa diprediksi dengan tepat. Bukan sesuatu yang bisa ditebak dengan benar. Tidak, saudara-saudara. Sepak bola selalu ada drama, selalu ada keajaiban, selalu ada mukjizat. Sejarah sudah mencatat, saudara-saudara, sudah mencatat bagaimana Liverpool kalah 0-3 di Camp Nou, mampu comeback, bangkit menjadi menang 4-0 di Anfield. Itu kan sebuah sejarah, sebuah keajaiban yang tidak mungkin yang ada di sepak bola lah, saudara. AC Milan mengalahkan Liverpool di final Liga Champions, saudara-saudara masih ingat kan? Manchester United mengalahkan Bayern Munchen di final Liga Champions, saudara-saudara masih ingat kan? Argentina mengalahkan Prancis di final Piala Dunia 2022. Jadi sepak bola selalu penuh dengan keajaiban, selalu penuh kejutan, dan bukan tidak mungkin nih, saudara-saudara. Boleh dicatat lah, boleh dicatat dan diingat. Bukan tidak mungkin finalnya justru Indonesia akan melawan Irak. Di Indonesia, saudara-saudara, ini sekarang sudah nothing tulus. Tidak ada beban. Semua target sudah tercapai. Target lolos ke perempat final sudah tercapai. Target pribadi Sintayong lolos ke semifinal sudah tercapai. Jadi sudah nggak ada target lagi. Kalau kita berhasil lolos ke Olimpiade, ya itu bonus. Kalau kita berhasil lolos ke final, itu bonus. Kalau kita berhasil juara, ya itu super bonus. Itu saja. Jadi nothing tulus, main tanpa beban. Tetapi bukan berarti kalau main tanpa beban itu ya menyepelekan seadanya. Tidak, tetaplah bermain seperti saat melawan Australia, tetaplah bermain seperti saat melawan Jordania, seperti saat melawan Korea Selatan. Tetap bermain seperti itu, mendengarkan semua instruksi Sintayong, karena saya tahu Sintayong sudah melakukan analisis matang dengan kemampuan, dengan cara bermain, dengan kekuatan, kelebihan, kekurangan Uzbekistan. Dia sudah pasti tahu, dan itu harus dijalankan dengan baik. Beban mental, nggak usah dipikir. Kalian itu sudah nothing tulus, tidak ada apa-apa yang dipertaruhkan. Kalian kalah, pulang dengan kepala tegak, menang juga pulang dengan kepala tegak. Jadi nggak ada yang perlu dibebankan, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Tetaplah bermain santai, rileks, menikmati pertandingan sajalah. Bermain seperti sedia kala, semangat, tempur, kemudian tidak usah takut. Mentalitas tidak usah takut. Kemudian mentalitas selalu menyerang. Tentu saja dengan taktik strategi yang tepat. Bermain yang cerdik. Jadi kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja keras akan kalah dengan kerja cerdas. Bermainlah yang cerdas, simple. Kemudian ya ngotot, bolehlah ngotot. Pokoknya fight lah, fighting spirit, dan apapun bisa terjadi, saudara-saudara. Ini sepak bola, bukan ilmu pasti. Bagaimana mungkin Atalanta Bergamo, klub mediocre dari Italia, bisa mengalahkan Liverpool di Anfield 3-0? Kan nggak mungkin, saudara-saudara. Tetapi di sepak bola terjadinya. Semoga hal ini juga terjadi pada Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari mana lagi? Semuanya sudah kita bicarakan tentang semifinalis, tentang 4 tim yang akan bertanding di semifinal Piala Asia U23 2024, dan di situ tidak ada Vietnam seperti yang digembar-gemborkan oleh netizennya. Netizen Vietnam membuat ramalan bahwa Vietnam akan menjadi juara Piala Asia U23 dengan mengalahkan Uzbekistan di final 2-1 skornya. Sebelumnya mereka memprediksi Vietnam akan mengalahkan Irak lewat adu penalti, sementara Qatar akan mengalahkan Jepang, dan Vietnam akan mengalahkan Qatar di semifinal lewat adu penalti juga, saudara-saudara. Sementara Indonesia diprediksi akan kalah 4-0.
04. Jadi prediksinya tidak ada yang terbukti kecuali Uzbekistan. Nah, saya nggak tahu itu gimana. Dan sekarang tadi sudah kita bahas bagaimana kekuatan semua tim. Irak, Uzbekistan, dan Jepang itu semuanya sudah pernah menjuarai Piala Asia U23, saudara-saudara. Uzbekistan tahun 2018, Irak tahun 2013, Jepang tahun 2016. Sementara Indonesia ini yang berarti debutan. Indonesia itu debutan. Bukan hanya debutan di semifinal, bukan hanya debutan di perempat final, tetapi juga debutan di turnamen ini, saudara-saudara. Dan hasilnya luar biasa. Jadi ibarat kata ini Indonesia underdog. Ya, sampai sekarang pun tetap underdog lah. Kalau saya merasa Indonesia tetap underdog di antara 3 semifinalis ini. Kita nanti Indonesia akan melawan Uzbekistan, sementara Irak akan bertemu Jepang. Dan pemenangnya akan saling bertemu. Yang menang di pertandingan semifinal ini sudah pasti akan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sementara yang kalah nanti akan berebut peringkat ketiga. Kalau yang menang otomatis lolos, sementara yang kalah akan playoff melawan Guinea dari Afrika, saudara-saudara. Dan kita doakan saja supaya Indonesia berhasil minimal lolos ke final. Itu saja. Minimal lolos ke Olimpiade, saudara-saudara. Nggak perlu juara, nggak apa-apa. Yang penting lolos ke Olimpiade. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Ajar kalau salah, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara, oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!